Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cynthia Nur Anissa, Sumi Rahmawati, dan saya sendiri Tini, dan juga teman saya Wulan Nur Fadilah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai RPP dengan topik berbagai jenis pekerjaan. Nah, untuk kelas kami mengambil kelas 4 semester 1 dengan tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dengan pembelajaran 2. Alokasi waktunya 1 kali 35 menit. Untuk mata pelajaran, kami mengambil mata pelajaran IPS dan juga bahasa Indonesia. Untuk KD IPS, yang pertama 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, untuk indikator yang ingin dicapai, yaitu yang pertama menganalisis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar karena KD-nya mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu kami indikatornya mengambil mengenai siswa untuk menganalisis pekerjaan terlebih dahulu di lingkungan sekitarnya, yang kemudian dilanjut dengan indikator yang kedua, yaitu mengklasifikasi berbagai pekerjaan berdasarkan kegiatan usahanya, baik itu yang menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, untuk KD IPS yang kedua yaitu 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk indikator yang ingin dicapai yaitu yang pertama mengkomunikasikan, karena dalam KD itu menyajikan hasil identifikasi, kami indikatornya mengambil mengkomunikasikan pekerjaan sesuai minat anak, baik itu barang ataupun jasa. Dan indikator yang kedua yaitu mencontohkan perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang lain. Nah, untuk KD bahasa Indonesia ini KD 3.5 ini menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, baik itu cerita dongeng dan sebagainya. Untuk indikator yang ingin dicapainya yaitu siswa mampu menganalisis unsur intrinsik dalam cerita tentang pekerjaan. Dan untuk KD yang kedua 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Nah, indikator yang ingin dicapainya yaitu mengkomunikasikan pendapat diri sendiri terhadap cerita secara lisan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan penjelasan guru, siswa mampu menganalisis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, untuk tujuan pertama ini siswa diusahakan untuk mampu menganalisis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, yaitu melalui penjelasan dari guru. Dan yang kedua yaitu dengan menyimak tayangan PowerPoint, siswa mampu mengklasifikasi berbagai pekerjaan berdasarkan kegiatan usahanya, baik itu yang menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, di mana nanti untuk tujuannya nanti akan ditayangkan terlebih dahulu PowerPoint-nya, yang mana setelah tayangan tersebut siswa mampu mengklasifikasikan berbagai pekerjaan. Yang ketiga, dengan refleksi terhadap materi. Nah, untuk refleksi ini dilakukan oleh guru dan siswa, di mana setelah melakukan refleksi ini, siswa mampu mencontohkan perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang lain dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan analisis di lingkungan sekitar, siswa mampu mengkomunikasikan pekerjaan
sesuai minat anak, baik itu barang atau jasa beserta alasannya dengan baik. Nah, untuk yang kelima ini, dengan mendengar cerita, siswa mampu menganalisis unsur intrinsik dalam cerita tentang pekerjaan dengan benar. Dan yang keenam, dengan menganalisis unsur intrinsik, siswa mampu mengkomunikasikan pendapat diri sendiri terhadap cerita secara lisan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Teh Cynthia. Bismillah, saya Cynthia izin melanjutkan pemaparan yang telah kawan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dalam RPP. Materi pembelajaran ada 3, yaitu jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang dan jasa, yang kedua, perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang, dan yang ketiga, dongeng petani kelapa. Materi terlampir dalam lampiran RPP. Nah, untuk ketiga jenis materi ini, jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang dan jasa akan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti pada kegiatan pembelajaran guru akan menjelaskan mengenai PowerPoint jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang dan jasa dengan sebelumnya guru juga bertanya terlebih dahulu mengenai macam-macam pekerjaan yang siswa ketahui yang ada di lingkungan siswa gitu. Nanti baru jenis-jenis pekerjaan tersebut akan digolongkan ke dalam apakah pekerjaan itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Yang kedua, perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang pun dibuat dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga, dongeng petani kelapa dibuat dalam bentuk narasi cerita disertai dengan gambar. Kemudian ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Kami menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan arahan kurikulum 2013, di mana siswa akan mengamati, akan menanya dengan diskusi tanya jawab, lalu akan mengumpulkan informasi baik itu dari penjelasan guru ataupun buku siswa yang telah siswa peroleh gitu, ataupun bisa karena ini termasuk pembelajaran jarak jauh, siswa bisa memanfaatkan fasilitas Google, YouTube, ataupun yang lainnya untuk mengumpulkan informasi. Atau bisa juga dari lingkungan sekitar. Lalu ada mengasosiasikan atau mengolah informasi tersebut, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Di mengkomunikasikan ini siswa nanti akan disuruh untuk membuat video. Nah, lalu di sini model yang kami gunakan yaitu VCT, Value Clarification Technique. Nah, VCT ini tujuannya untuk pencapaian pendidikan nilai dengan berusaha menanamkan dan menggali atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena ini dikhususkan untuk pembelajaran IPS, maka pendidikan nilai sangat penting adanya. Tahapannya itu yang pertama, guru melontarkan stimulus dengan cara membaca atau menampilkan cerita atau gambar. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk berdialog secara sendiri atau sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi. Yang ketiga, melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan yang telah disusun guru yang berhubungan dengan stimulus tadi, baik secara individual ataupun kelompok. Pertanyaan telah disusun di LKPD. Lalu ada menentukan argumen atau pendirian melalui pertanyaan guru baik secara individual maupun kelompok, dan ada pembahasan atau pembuktian argumen. Nah, lalu di sini metode yang kami gunakan ceramah yaitu dari penjelasan guru, penugasan juga, lalu ada refleksi terhadap lingkungan sekitar. Satu lagi yaitu metode diskusi tanya jawab. Lalu di sini media dan sumber belajar. Media kami menggunakan PowerPoint dan narasi cerita mengenai petani kelapa. Sumbernya yaitu buku guru kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kemudian buku siswa kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, buku tematik terpadu kurikulum 2013.
Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan kami dengan waktu 5 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Ini dilakukan di Google Meet. Jadi, pembelajaran yang kami gunakan adalah sinkronus. Yang kedua, guru mengarahkan siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Lalu guru memeriksa kesiapan diri siswa dengan mengecek kehadiran dan kerapihan pakaian. Nah, mengecek kehadiran ini karena ini di Google Meet, jadi langsung di absen saja. Nanti siswa yang dipanggil namanya menyebutkan hadir dan kerapihan pakaian. Meskipun ini pembelajaran jarak jauh, tetapi ketika pembelajaran dimulai, siswa tetap harus berpakaian rapi. Lalu guru memberikan motivasi belajar. Kemudian guru melakukan apresiasi mengenai pembelajaran sebelumnya, yaitu materi tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini akan mengarah kepada jenis-jenis pekerjaan yang nanti akan ada di materi. Lalu, guru menyebutkan tujuan pembelajaran dan juga identitas materi yang akan dipelajari hari ini. Kemudian, pada kegiatan inti, yang pertama siswa menerima lembar kerja peserta didik dan mulai membaca langkah kerjanya, kemudian mengisi tiap instruksi yang diberikan. Nah, untuk pembagian lembar kerja peserta didik, guru akan membagikan sebelumnya di WhatsApp group. Jadi siswa telah menerima lembar kerja peserta didiknya dalam bentuk soft file. Kemudian yang kedua, siswa mengamati penjelasan guru dan menganalisis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelum ke jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang dan jasa, sebelumnya guru menjelaskan atau berdiskusi tanya jawab gitu mengenai apa saja sih pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar siswa. Nanti siswa menjawabnya. Kemudian yang ketiga, siswa menyimak tayangan PowerPoint dan mengklasifikasikan berbagai pekerjaan berdasarkan kegiatan usahanya, baik itu yang menghasilkan barang ataupun yang menghasilkan jasa. Nah, nanti di LKPD ada kolom yang harus diisi oleh siswa, yaitu mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan barang atau jasa. Nanti ketika guru menjelaskan materi, siswa sambil mengerjakan pun berdiskusi. Lalu, keempat, siswa merefleksi terhadap materi, kemudian mencontohkan perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang lain dengan benar. Di sini setelah siswa memahami materi mengenai pembagian pekerjaan berdasarkan barang dan jasa, kemudian siswa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian siswa mampu mencontohkan perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang lain. Kemudian yang kelima, siswa menganalisis di lingkungan sekitar, kemudian membuat video mengenai pekerjaan yang diinginkannya di masa depan sesuai minat anak, baik itu yang menghasilkan barang ataupun jasa beserta alasannya. Nah, yang ini akan dijadikan tugas rumah. Kemudian, siswa mendengarkan cerita, kemudian menganalisis unsur intrinsik dalam cerita. Nah, dalam mendengarkan cerita ini nanti eh, guru akan menyuruh satu siswa untuk membacakan cerita yang nanti akan guru tampilkan di layar. Kemudian teman-teman yang lain mendengarkannya dan setelah mendengarkannya nanti dalam instruksi LKPD siswa akan menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, setelah siswa mendengarkan cerita, nanti guru pun membimbing apa itu unsur intrinsik, lalu apa saja yang ada di dalam unsur intrinsik itu. Nah, yang ketujuh, siswa mengkomunikasikan pendapat diri sendiri terhadap cerita secara lisan melalui video. Yang ini pun akan dijadikan tugas rumah. Maksudnya, mengkomunikasikan pendapat diri sendiri itu karena di dalam cerita ada hikmah yang bisa diambil, maka siswa dituntut untuk menceritakan hikmah apa yang bisa mereka ambil dari cerita tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini di bagian penutup
Yang pertama itu siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran. Nah, dalam menyimpulkan pembelajarannya itu siswa dan guru itu melakukan tanya jawab gitu. Jadi guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi pembelajaran yang sudah dibelajarkan tadi gitu ya, mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar gitu, lalu pekerjaan berdasarkan kegiatan usahanya yaitu termasuk barang atau jasa, lalu tentang contoh penerapan perilaku menghargai pekerjaan orang lain. Nah, untuk contoh pertanyaan itu misalkan seperti ini, apa saja sih yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Nah, dengan melakukan tanya jawab tersebut gitu ya, bisa sekaligus menyimpulkan pembelajaran gitu ya. Nah, tujuannya dilakukan penyimpulan pembelajaran ini gitu agar inti pembelajarannya itu jelas gitu apa gitu. Nah, setelah menyimpulkan pembelajaran gitu ya, siswa itu mengerjakan lembar evaluasi yang telah diberikan guru. Nah, dalam hal ini guru itu memberikan evaluasinya itu melalui WhatsApp group gitu. Nanti siswa itu akan mengerjakan soal evaluasi yang sudah dikirimkan guru melalui WhatsApp group, dan setelah itu siswa itu mengerjakannya, dan setelah selesai mengerjakannya siswa itu harus memfotokan hasil jawabannya dan dikirimkan lewat WhatsApp group tersebut, atau tidak dikirimkan melalui chat gitu ya. Nah, nanti dalam pengerjaan evaluasinya itu tetap gitu ya harus selesai pada hari itu juga. Nah, setelah itu gitu ya, setelah selesai mengerjakan soal evaluasi, guru itu menanyakan kepada siswa mengenai pembelajaran hari ini gitu ya, apakah siswa itu paham mengenai materi yang sudah dijelaskannya gitu, yang telah dibelajarkannya, apakah menyenangkan atau bagaimana nanti dari respon siswanya gitu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, guru itu menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti guru itu akan memberitahu siswa gitu pada pertemuan berikutnya itu mengenai materi ini gitu. Nah, lalu guru juga menyuruh siswa untuk membaca materi tersebut gitu, agar pada pertemuan berikutnya gitu siswa itu tidak terlalu blank gitu, materi apa sih yang akan dibelajarkan gitu, apa saja sih isinya gitu. Nanti siswa itu akan belajar di rumah gitu, akan membaca materi tersebut. Nah, selanjutnya setelah kegiatan semua itu selesai, guru dan siswa itu berdoa gitu menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, berdoa itu bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, setelah berdoa itu selesai, guru itu langsung menutup pembelajaran yang diakhiri dengan salam. Nah, yang selanjutnya di sini ada evaluasi. Nah, evaluasi ini itu berupa soal yang terdiri dari 15 soal, 10 soal pilihan ganda, dan 5 soal esai. Nah, untuk salah satu soal pilihan ganda itu yaitu seperti ini, pekerjaan apakah yang termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan barang? A. Guru dan polisi, B. Dokter dan tukang cukur, C. Penjual susu dan supir, D. Peternak ikan dan petani. Nah, nanti siswa itu akan menjawab salah satu antara A, B, C atau D, mana yang menurutnya paling tepat gitu ya. Terus untuk esai itu pertanyaannya itu seperti ini, jelaskan yang dimaksud dengan pekerjaan. Nah, salah satu contoh pertanyaannya itu seperti itu. Nanti di sini siswa itu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan. Nah, tapi menjelaskannya itu menurut pemahamannya masing-masing gitu yang sudah dijelaskan tadi gitu ya, materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu kenapa soal esai dan soal PG itu lebih banyakkan soal PG? Karena soal PG itu dianggap lebih mudah oleh siswa dibandingkan soal esai. Nah, lalu soal PG itu dalam pensokorannya itu lebih cepat gitu, dan juga objektif gitu ya. Lalu selain itu, kenapa dibuat soal esai dan juga PG? Karena dalam soal PG itu ya tujuannya itu agar dalam pengisian soal PG siswa itu bisa dilatih kejeliannya gitu dalam memilih jawaban mana yang lebih tepat, dan melatih ingatan siswa juga gitu agar tidak terkecoh sama pertanyaannya ketika memilih jawaban. Nah, lalu tujuan dibuatkan soal esai itu
karena tujuannya itu agar siswa itu bisa mengemukakan pendapatnya sendiri. Dan kenapa esai itu lebih sedikit, karena biasanya dianggap soal esai itu lebih sulit itu ya dibandingkan soal PG. Nah, seperti itu. Nah, untuk penilaian pada pengetahuan gitu ya, di sini penilaiannya itu diambil dari soal evaluasi yang mana setiap soalnya itu dikasih nilai gitu ya, dikasih nilai yang berbeda. Untuk pilihan ganda itu satu soalnya itu dikasih nilai 1 skor. Nah, kalau misalkan 10 soal berarti nilainya itu 10 skor. Nah, untuk penilaian pada esai gitu ya, dikasih satu soal itu 2 skor gitu. Jadi dalam 5 soal ini hasilnya 10 skor gitu. Nah, untuk nilai akhirnya itu yang mana gitu, skor yang diperoleh dikali 10 dibagi 2. Nah, misalkan skor yang diperolehnya itu diambil dari skor maksimal gitu ya, 20 dikali 100 dibagi 2, hasilnya siswa itu mendapatkan nilai 100. Nah, lalu selanjutnya untuk penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap bisa diambil dari aspek bertanggung jawab, aktif, dan juga menghargai orang lain. Nah, dalam bertanggung jawab itu bisa dilihat dari siswa itu mengisi absensi di WhatsApp grup, terus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, terus mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir gitu ya. Jadi siswa itu tetap stay di WhatsApp ataupun Google Meet gitu ya. Nah, untuk aktifnya bisa dilihat dari aktifnya siswa dalam bertanya, terus aktifnya siswa dalam menjawab pertanyaan gitu ya yang diberikan oleh guru gitu. Nah, lalu untuk menghargai orang lain, nah bisa dilihat dari ramah tidaknya siswa terhadap orang lain gitu, terus tidak mengejek orang lain. Nah, untuk penilaiannya sendiri, untuk penskorannya, siswa itu dikasih nilai 3 jika memenuhi seluruh aspek, dikasih nilai 2 jika memenuhi 2 aspek, dan dikasih nilai 1 jika hanya memenuhi 1 aspek. Nah, untuk nilai akhirnya sendiri yaitu skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Skor yang diperolehnya misalkan 3 dikali 100 dibagi skor maksimalnya itu 3, jadi nilai siswa itu 100 gitu. Terus untuk nilai penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini dilihat dari cara siswa mengklasifikasikan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa gitu, minimal 3 jenis pekerjaan gitu ya. Nah, lalu siswa juga mampu membuat video pekerjaan yang ingin dilakukan di masa depan dengan aspeknya itu perkenalan, jenis pekerjaan, dan juga alasan. Nah, untuk penskorannya ketika siswa memenuhi semua aspek ini gitu ya, jika siswa memenuhi 4 aspek memenuhi semua aspek, siswa akan dikasih nilai 4. Nah, jika siswa itu hanya memenuhi 2 aspek, maka siswa itu akan dikasih nilai 3. Dan jika siswa itu hanya memenuhi 1 aspek, siswa itu akan dikasih nilai 2. Dan jika siswa tidak memenuhi aspek sama sekali, tapi tetap siswa itu akan dikasih nilai tetapi hanya 1 gitu ya. Nah, untuk nilai akhirnya itu skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Nah, seperti tadi gitu ya penghitungannya, skor yang diperolehnya itu misalkan 4 dikali 100 dibagi skor maksimalnya itu 4. Jadi nilai dalam penilaian keterampilan itu 100. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sumi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan tema berbagai pekerjaan. Nah, tujuan kegiatannya yang ke-1, dengan mengamati penjelasan guru, siswa mampu menganalisis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Tujuan kedua, dengan menyimak tayangan PowerPoint, siswa mampu mengklasifikasi berbagai pekerjaan berdasarkan kegiatan usahanya yang menghasilkan barang atau jasa dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan refleksi terhadap materi, siswa mampu mencontohkan perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang lain dengan benar. Yang keempat, dengan analisis di lingkungan sekitar, siswa mampu mengkomunikasikan pekerjaan sesuai minat anak, baik itu barang atau jasa beserta alasannya dengan baik. Kemudian yang kelima,
Dengan mendengarkan cerita, siswa mampu menganalisis unsur intrinsik dalam cerita tentang pekerjaan dengan benar. Dan tujuan keenam, dengan menganalisis unsur intrinsik, siswa mampu mengkomunikasikan pendapat diri sendiri terhadap cerita secara lisan. Adapun untuk langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, yang ke-1, simaklah video pembelajaran yang telah dikirimkan oleh gurumu. Yang kedua, kerjakanlah panduan lembar pengamatan peserta didik di bawah ini dengan cermat. Nanti akan ditampilkan bagaimana lembar pengamatan yang harus diisi oleh siswa. Nah, yang langkah ketiga, amati penjelasan guru dan tuliskanlah pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi di sini guru akan menjelaskan mengenai pekerjaan dan siswa tentunya harus menuliskan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Langkah keempat, simaklah tayangan PowerPoint dan klasifikasikanlah berbagai pekerjaan berdasarkan kegiatan usahanya yang menghasilkan barang atau jasa. Di sini, guru akan menayangkan PowerPoint tentang materi pekerjaan disertai dengan penjelasannya, dan siswa harus bisa mengklasifikasikan berbagai pekerjaan tersebut. Ada yang berdasarkan kegiatan usahanya yang menghasilkan barang, dan ada yang menghasilkan jasa. Kemudian langkah kelima, refleksikanlah materi secara mendalam, kemudian contohkan perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang lain menurut pendapatmu. Siswa harus memberikan contoh perilaku yang menunjukkan bahwa itu adalah menghargai pekerjaan orang lain. Kemudian langkah keenam, lihatlah di lingkungan sekitar. Kemudian buatlah video pendek dan ceritakanlah pekerjaan yang diinginkanmu di masa depan, baik itu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa beserta alasannya. Di sini siswa harus membuat sebuah video yang isinya menceritakan pekerjaan apa yang menjadi keinginannya di masa depan atau pekerjaan yang dicita-citakannya. Nah, video ini sebagai tugas dan dikumpulkan di WhatsApp grup berbentuk video. Langkah ketujuh, dengarkanlah cerita mengenai petani kelapa. Kemudian tuliskanlah unsur intrinsiknya. Langkah ke-8, buatlah video mengenai pendapat diri sendiri, ceritakanlah hikmah petani kelapa yang bisa kamu ambil. Jadi setelah siswa mendengarkan cerita, ia juga harus mampu untuk memberikan pendapatnya mengenai cerita tersebut dan mengambil hikmah apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, video ini juga dikumpulkan sebagai tugas di WhatsApp group. Nah, selanjutnya ada lembar pengamatan yang menjadi isian siswa. Yang ke-1, apa saja pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, diisi dengan jenis-jenis pekerjaan yang dianalisis oleh siswa di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, klasifikasikanlah berbagai pekerjaan berdasarkan kegiatan usahanya, barang atau jasa. Siswa harus bisa membedakan dan mengelompokkan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian yang ketiga, contohkan perilaku menghargai berbagai pekerjaan orang lain menurut pendapatmu. Di sini siswa dapat menuliskan contoh-contoh perilaku yang menghargai pekerjaan orang lain. Yang keempat, buatlah video pendek dan ceritakanlah pekerjaan yang diinginkanmu di masa depan, baik itu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa beserta alasannya. Nah, tugas ini sebagai video yang diceritakan dan dikumpulkan di WhatsApp group. Kemudian yang kelima, unsur intrinsik dari cerita petani kelapa. Di sini sudah ada formatnya untuk unsur intrinsik cerita. Siswa tinggal mengisi temanya, tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, alurnya bagaimana, latarnya
di mana, kapan, dan sebagainya, kemudian amanat apa yang bisa diambil dari cerita petani kelapa. Nah, yang keenam, buatlah video mengenai pendapat diri sendiri, ceritakanlah hikmah petani kelapa yang bisa kamu ambil. Nah, tugas ini dikumpulkan di WhatsApp grup dalam bentuk video. Kemudian ada kolom yang harus diisi lagi, yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi apa yang dapat siswa simpulkan dari kegiatan-kegiatan dan materi-materi yang telah ia lakukan dan pelajari. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sumi yang telah memaparkan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Teh Cynthia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, ada kesimpulan, yaitu dalam pembuatan RPP diharapkan siswa menemukan sendiri hikmah atau nilai-nilai yang terkandung dalam materi, tetapi masih tetap dengan bimbingan guru. Kemudian, pembuatan tujuan pembelajaran dan indikator harus terukur, dan dalam penilaian pun sama harus terukur. Lalu, dalam penilaian, selain aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan sikap juga penting. Diharapkan pembelajaran dapat mengasah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, yang itu akan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran dan akan diukur dalam penilaian. Oleh sebab itu, penilaian ada 3 aspek, ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu materi yang kami sajikan mengikuti buku guru dan buku siswa, kemudian kompetensi dasar juga mengikuti dari kurikulum. Dan dalam pembelajaran, khususnya karena ini pembelajaran IPS, maka kami menekankan pendapat diri pribadi siswa, dan kemudian siswa mampu mengambil hikmah agar pembelajaran menjadi bermakna. Terima kasih kepada Teh Cynthia yang telah memaparkan kesimpulan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.